kemarin baru selesai nonton drama Korea, judulnya itu Pyramid Game. Jadi di filmnya itu bercerita ada sebuah sekolah. Itu ceritanya tuh sekolah khusus perempuan gitu. Dimiliki yayasan keluarga Baekhyun. Nah, suatu hari itu tuh ada anak baru namanya tuh Song Soo-ji. Dia bergabung di kelas 25 itu. Nah, ternyata di dalam kelas itu tuh ada permainan namanya Pyramid Game. Jadi semua kelas itu mengunduh aplikasi itu. Nah, di kelas itu kan ketua kelasnya Seo Do-ah. Nah, pas Song Soo-ji masuk di kelas itu, dia tuh ditawarin sama Seo Do-ah, kamu mau gak ikut permainan di kelas ini? Ya, Song Soo-ji bingung ya mikirnya, mungkin permainan biasa gitu loh. Terus Seo Do-ah tuh bilang, kalau kamu mau ikut, kamu harus mengikuti rules peraturan dari Pyramid Game ini. Yang pertama, peraturannya adalah kamu gak boleh bocorin konten di aplikasi Pyramid Game ini. Kamu juga gak boleh bilang ke siapa-siapa. Yang melanggar akan mendapat hukuman yang berat. Ya, Song Soo-ji mikirnya, palingan biasa doang gitu. Akhirnya dia download lah aplikasi itu, menyetujui semua rulesnya di aplikasi Pyramid Game-nya itu. Nah, permainan dimulai. Jadi tuh sistemnya tuh aplikasi Pyramid Game itu ranking. Jadi kayak ranking kelas kan. Kalau ranking kelas itu kan nilai ya, nilai paling tinggi itu kan di ranking 1. Kalau ini enggak, itu siapa yang ngevote-nya paling banyak dia bakalan dapat ranking A. Nah, pas Song Soo-ji main permainan itu, dia nggak ada yang ngevote. Akhirnya dia dapat ranking F. Nah, kalau dapat ranking F itu, ternyata dia akan jadi bahan pembulian setiap jam istirahat. Dan itu kelas lain dan guru tidak ada yang tahu, hanya kelas itu 25 itu saja yang tahu kalau misalnya itu ada pembulian gitu. Tapi mereka bersikap ya udah gitu, kayak masa bodoh, karena mereka takut dapat ranking F itu. Selama sebulan itu Song Soo-ji itu dia dibully setiap habis lebaran, dia tiap kali makan siang dia diganggu, dikasih bahkan pil narkoba. Nah, tukang bulinya itu namanya Kim Dayon. Dia suka ngebully teman-temannya yang dapat ranking F. Nah, sebulan sudah berlalu, ada kan Song Soo-ji itu mencari akal bagaimana dia agar tidak dapat ranking F lagi. Akhirnya dia mencoba mendekati, namanya tuh Myung Jaun. Jadi dia itu jarang masuk ke kelas, juga orangnya tuh pendiam, introvert gitu. Nah, selama dia dibully itu ada ini kan ya, ranking A, namanya Baekharin. Baekharin tuh anak pemilik sekolahnya itu. Nah, katanya Baekharin, bukan salah kamu ya. Song Soo-ji bingung, bukan salah aku, maksudnya gimana gitu. Ternyata Myung Jaun itu setiap istirahat tuh dia tuh menemui Baekharin. Nah, obrolan Myung Jaun sama Baekharin adalah ya itu, Myung Jaunnya dibully sama Baekharin. Jadi si Myung Jaunnya tuh kayak mohon-mohon ke Baekharin agar permainan Pyramid Game-nya itu dihilangkan gitu loh, dihilangkan. Karena dia nggak tega gitu lihat teman-temannya yang kena korban bully. Ya nggak cuma Song Soo-ji aja gitu, masa sebelum Song Soo-ji itu juga ada korbannya gitu. Tapi Baekharin ini dia tuh orangnya tuh psikopat. Jadi dia ternyata tuh dia tuh ngerokok. Nah, putung rokoknya itu ditempelin ke tangannya Myung Jaun sampai Myung Jaun kesakitan. Nah, bulan berganti bulan, Song Soo-ji cari cara kan, dia akhirnya berhasil mendekati Myung Jaun. Dia juga minta bantuan
kasir minimarket yang dekat sekolahannya dia itu. Nah dia juga PDKT sama teman kelas dan itu pokoknya bagaimana caranya aku tuh harus dapet temen, ada yang ngevote aku paling nggak itu 1 atau nggak 2 biar aku tuh nggak di ranking F lagi gitu loh. Nah pas permainan dimulai lagi, Sung Soji nggak dapat ranking F tapi ganti sama yang lain. Nah di situ ya Sung Soji semakin, dia tuh juga orangnya manipulasi gitu, dia nyari temen-temen yang mau sekiranya ngevote dia sama ngevote si Myung Jae-unnya itu, karena kan Myung Jae-un kan terkenalnya dia korban bully, apaan sih dia nggak pernah masuk kayak gitu. Jadi teman-temannya tuh mikir kayak gitu, makanya dia tuh dijauhi sama teman-temannya. Nah ternyata dibalik itu semua, ternyata yang membuat game itu adalah Baekhyun. Jadi tuh si Baekhyun tuh punya dendam sama Myung Jae-un, karena dulu Baekhyun tuh saudaranya Myung Jae-un, cuma karena orang tuanya Myung Jae-un sama Baekhyun ini kekurangan airnya, Baekhyun tuh dititipin ke panti asuhan. Nah dia tuh selama di sekolahan tuh dia tuh dibully gitu karena nggak punya orang tua. Nah karena masih kecil, anak SD kan ada pembulian kayak gitu kan, otomatis kan anak kecil nggak tahu apa kan. Myung Jae-un diajak teman-temannya yang ngebully Harin, kayak dia bingung loh, dia mau bela Harinnya cuma nanti dia ikut bully, usai kalau nggak ditolong kasihan gitu. Jadi tuh Myung Jae-unnya tuh waktu kecil tuh masih bingung banget gitu. Nah sampai dewasa, sebelum itu, sebelum Harin dewasa, dia itu diadopsi sama keluarga konglomerat. Nah pas dia udah diadopsi konglomerat, dia tuh menyimpan dendam si Myung Jae-unnya gitu, gara-gara dia tuh cuma diem doang pas si Harinnya tuh dibully. Pas dia udah diadopsi sama keluarga konglomerat, dia belajar sampai dia tuh peringkat 1 terus, poin di atas terus. Tapi orang tua angkatnya Harin tuh dia tuh nggak peduli sama Harin, cuma ngasih fasilitas kayak uang atau nggak apalah, maksudnya bukan berbentuk kasih sayang. Jadi yang cuma sayang sama Harin tuh neneknya doang, cuma neneknya tuh obsesi dengan kekuasaan gitu. Jadi kayak nurun ke Harin sifatnya, karena di ini kan kayak diprovokasi gitu Harinnya. Sung Soji berhasil mendekati idola kelasnya itu Yerim tuh dia tuh trainer idol, tapi tuh orang tuanya tuh nggak setuju kalau Yerim tuh jadi idol. Dia Sung Soji berhasil mendekatin Yerim. Akhirnya mereka kerjasama, mereka berhasil menghilangkan peringkat F. Jadi pas piramid game yang dimulai itu, si Sung Soji sama teman-temannya ini berhasil ngelayang peringkat F, dan situ Harin tuh kayak marah, sebel gitu. Dia tambah kayak melampiaskan amarahnya ke Myung Jae-un gitu, sampai dimana si Harin itu kayak bener-bener belak-belakan dia menunjukkan bahwa aku yang pembuat piramid game ini dan aku peringkat A, jadi kalian tuh harus patuh gitu loh sama aku. Dan misinya circle-nya Sung Soji ini adalah menghilangkan piramid gamenya itu. Nah suatu ketika mereka piknik keluar sekolah. Nah itu, jadi tuh si Harin tuh bikin permainan yang agar circle-nya Sung Soji ini pecah belah, agar circle Sung Soji ini nggak bisa buat menghilangkan permainan piramid gamenya ini. Tapi si Harinnya tuh gagal karena circle-nya Sung Soji itu tetap ya nyatu gitu loh, karena emang Sung Soji itu emang dia tuh pinter cari cara dan dia orangnya juga manipulatif, jadinya dia bisa melawan Harin yang psikopat gitu. Jadi lawannya sama-sama seimbang, nggak berhasil, dan akhirnya Sung Soji berhasil menghilangkan permainan piramid game itu. Dan ya karena sekolah
gengsi, dan Harin juga anaknya dari keluarga Baekhyun. Akhirnya Harin viral, terus neneknya itu marah ke Harin. Nenek itu bilang ke Harin, kamu tuh boleh melakukan apa saja, tapi kamu tuh harus menghilangkan jejak, jadi jangan sampai kayak meninggalkan bukti di TKP gitu. Akhir cerita, karena Harin sudah terkenal di mana-mana, istilahnya satu negara Korea tahu gitu loh kalau Harin itu ternyata anak dari konglomerat dan ternyata melakukan pembulian. Nah, orang tuanya Harin itu sebenarnya tuh dia tuh takut sama Harin karena Harin tuh menyimpan sebuah rahasia kedua orang tuanya itu. Akhirnya Harin melakukan apapun itu ya orang tuanya memperbolehkan gitu loh. Nah, balik ke tadi, orang tuanya Harin akhirnya melakukan konferensi pers dan bilang bahwa Harin itu bukan anak kandungnya gitu loh, tapi anak angkatnya. Akhirnya Harin dihapus dari kakak keluarga Baekhyun. Akhirnya Harin depresi dan dia gak punya nama karena dia sudah dihapus dari keluarga Baekhyun. Dan Sung Soji tetap sekolah di sekolah itu, di sekolah putri Baekhyun. Dan ya, Pyramid Game hilang dan tidak ada game-game Pyramid Game. Dari cerita tadi, pemahaman lintas budaya drama ini menyoroti pentingnya empati dan inklusivitas dalam masyarakat di mana hierarki sosial dan penindasan merajalela. Ini menunjukkan bagaimana permainan yang dirancang untuk memanipulasi dan mengendalikan dapat memiliki konsekuensi yang parah pada kesehatan mental dan kesejahteraan siswa. Drama ini juga mengeksplorasi dinamika kekuasaan dan dampak ketimpangan sosial pada individu dan masyarakat secara keseluruhan. Kesimpulannya dari drama ini adalah Pyramid Game adalah drama yang seru, mengeksplorasi sisi gelap manipulasi sosial dan pentingnya empati dan inklusivitas. Ini menawarkan perspektif lintas budaya tentang dampak hierarki sosial dan bullying pada individu dan masyarakat, membuatnya menjadi tontonan yang menggugah pikiran dan menarik.